Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 3 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Dalam keheningan yang menegangkan, suara pecahan cangkir anggur yang jatuh memecah ketenangan gedung besar itu. Getaran kecil yang menyebar seolah-olah menembus jantung setiap orang yang hadir, membuat banyak di antara mereka tanpa sadar menahan nafas. Di tengah ruangan yang penuh dengan ahli, beberapa pasang mata beralih ke arah Lindong yang berdiri dengan tenang, seolah-olah apa yang baru saja terjadi bukanlah apa-apa baginya. Tidak ada tanda-tanda ketakutan atau penyesalan di wajah pemuda itu. Meskipun fakta bahwa dia baru saja menghajar Wang Ling, salah satu ahli muda yang paling diperhitungkan di sana. Darah segar mengalir di wajah Wang Ling, menambah kesan mengerikan pada wajahnya yang sekarang dipenuhi kemarahan. Dia tidak terluka parah, tetapi rasa malu karena dipermalukan di depan semua orang membuat amarahnya berkobar seperti api. Matanya berkilat penuh dendam dan tatapan dinginnya tertuju langsung pada Lindong. Lalu dengan suara yang bergemuruh, Wang Ling berkata, "Kamu berani, Lindong? Kamu tidak akan lolos begitu saja. Hari ini aku bersumpah akan membunuhmu." Dengan raungan penuh amarah itu, kekuatan Yuan yang menakjubkan melonjak keluar dari tubuh Wang Ling. Aura kematian mendalam yang menyelubungi kekuatan Yuan itu membuat udara di sekitarnya bergetar, mengirimkan sensasi dingin yang menusuk tulang ke semua orang di gedung itu. Wang Ling yang telah berada di peringkat ke-9 dalam daftar pemula memiliki kekuatan yang jauh melampaui ahli tahap awal kematian mendalam biasa. Dia telah menaklukkan banyak lawan tangguh untuk mendapatkan tempatnya. Tetapi sekarang dia menghadapi Lindong, seseorang yang dilaporkan telah membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam sendirian di Laut Petir. Tidak ada waktu bagi Lindong untuk mundur. Dengan kecepatan kilat, Wang Ling menyerang. Tubuhnya bergerak seperti bayangan harimau yang siap menerkam mangsanya. Kedua tangan Wang Ling berubah menjadi bentuk kepala harimau yang mengerikan. Giginya yang tajam terbuat dari kekuatan Yuan yang terkompresi dengan sempurna. Serangan itu datang dengan ledakan suara seperti raungan harimau yang membuat telinga berdengung. "Lindong, hati-hati!" Seruan penuh kekhawatiran dari trio Gu Mengqi menggema di tengah keriuhan. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, tatapan hitam pekatnya tetap tenang saat tubuhnya mengumpulkan lampu hijau yang berpendar. Madawar! Benturan tinju yang luar biasa keras itu meledak di udara, menggetarkan dinding dan memaksa semua orang mundur beberapa langkah untuk menghindari riak energi yang mengancam merusak tubuh mereka. Serangan Wang Ling terhenti, dan sesaat kemudian serangan balasan Lindong menghantam dengan presisi mematikan. Wang Ling terkejut, matanya membelalak saat dia merasakan hantaman kuat mendarat di dadanya. Tubuhnya terlempar seperti boneka kain, meluncur di lantai dan meninggalkan jejak panjang hingga akhirnya berhenti dengan menyedihkan. Kerumunan bergeming, mata mereka bergantian memandang Wang Ling yang tergolek lemah dan Lindong yang masih berdiri dengan kepala tegak. Ada rasa kagum bercampur takut dalam sorot mata mereka. Lindong baru saja membuktikan bahwa posisinya di daftar pemula bukanlah kebetulan. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, jangan pernah memprovokasiku. Suara Lindong terdengar jernih di tengah gedung yang kini diselimuti keheningan. Ia berjalan maju, melangkah tenang di antara puing-puing dan meja yang hancur. Sorot matanya yang dingin membuat udara terasa lebih berat. Sementara itu, dua sekutu Wang Ling, Chen Qing dan Lilin tak tinggal diam. Ekspresi wajah mereka berubah suram saat mereka menyadari bahwa Lindong sudah mengalahkan Wang Ling dan kini mengarahkan pandangannya pada mereka. "Berhenti di situ, Lindong!" bentak Chen Qing. Suaranya nyaring tetapi menggurat ketegangan. Lindong tidak menjawab. Langkah-langkahnya terus mendekat, memperlihatkan aura penuh ancaman yang membuat kedua lelaki itu menggertakkan gigi. Kamu cari mati!" teriak Lilin. Dengan gerakan yang terlatih, keduanya menyerang Lindong dengan kekuatan penuh. Serangan telapak tangan yang kuat menciptakan tekanan udara yang menggetarkan sekitarnya. Namun, Lindong bergerak terlalu cepat. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya dan seolah-olah dia lenyap begitu saja di hadapan mata mereka. Serangan duo Chen Qing hanya menghantam udara kosong. Mata mereka terbelalak, sadar bahwa serangan mereka telah gagal total. "Apa ini?" gumam Chen Qing tak percaya. Mereka membalikkan tubuh dengan panik, namun sudah terlambat. Lindong telah muncul di belakang mereka dengan gerakan seperti kilat.
Kecepatan ini bagaimana mungkin? Pikir banyak orang yang menyaksikan dari samping. Sekilas, seseorang bisa melihat bahwa kekuatan Lindong melebihi peringkatnya sebagai yang ke-9. Desas-desus tentang kemampuan Lindong yang bahkan melebihi individu di peringkat ke-6 semakin kuat. Di lantai atas gedung, seorang pria berpakaian biru menonton dengan mata penuh perhatian. Di pergelangan tangannya terlihat simbol putih yang bercahaya seperti segel manifestasi. Pria itu tersenyum tipis, seolah-olah pertarungan di bawah hanyalah tontonan yang menarik baginya. Di sampingnya, seorang pria berpakaian abu-abu mengamati dengan mata cermat yang bisa membuat siapapun yang menatapnya merasa pusing. Lindong sangat kuat. Selain itu, dia juga ahli dalam energi mental, kata pria abu-abu itu dengan suara dalam. Pria berpakaian biru itu mengangguk. Trio Chen King tidak akan bisa menahan dia. Kali ini mereka sudah salah menilai. Di sudut gedung, Lindong menghampiri Wang Ling yang berusaha keras untuk bangkit. Ia menjentikan jari dan angin spiral yang tajam melesat menuju dahi Wang Ling. Tapi saat serangan itu nyaris mengenai sasarannya, Wang Ling dengan refleks menghantamkan telapak tangannya ke tanah dan melontarkan tubuhnya ke belakang. Dia berhasil menghindar, tapi tidak cukup cepat untuk sepenuhnya keluar dari jangkauan Lindong. Saat mata Wang Ling melirik ke depan dengan panik, Lindong sudah muncul di belakangnya. Gerakan tangan membentuk bilah mematikan yang siap menghabisinya. Detik-detik berikutnya terasa lambat, seakan waktu terhenti. Tepat sebelum serangan itu menghantam, sebuah kekuatan besar menembus ke arah punggung Lindong, membuat tubuhnya bergetar dan serangannya tertahan. Lindong berbalik, matanya menatap tajam ke arah sudut ruangan. Di sana, seorang pria duduk di pagar dengan santai. Toples anggur di tangan, wajahnya tenang tanpa emosi. Gedung yang tadinya riuh seketika terdiam. Tatapan semua orang tertuju pada sosok yang baru saja mengintervensi pertarungan, dan suasana mendadak berubah mencekam. Mata tajam orang itu memandang Lindong yang berdiri tegap di tengah ruangan. Meskipun pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, kehadirannya cukup untuk membuat jantung siapapun berdebar lebih cepat. Kerumunan mulai berbisik. Banyak dari mereka mengarahkan tatapan waspada ke arah pria itu. "Kakak King Teng." Sebuah suara pelan tapi penuh rasa hormat terdengar dari sudut ruangan. Wang Ling yang tampak babak belur dan berdarah menatap pria itu dengan tatapan harap. Dia memanggil nama yang langsung memicu gelombang kejut di antara para hadirin. Lindong yang mendengar panggilan itu merasakan jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. King Teng, nama itu tidak asing baginya. Pria ini adalah peringkat keempat dalam daftar pemula, dikenal sebagai iblis ilusi. Desas-desus tentang ketenaran King Teng cepat menyebar di antara kerumunan. Meskipun banyak ahli kuat berkumpul di sana, nama King Teng tetap membawa bobot yang cukup untuk menggetarkan mereka. Berdiri di atas pagar, King Teng akhirnya membuka mulutnya. Suaranya datar namun penuh otoritas. "Teman, kau harus tahu batasmu. Bahkan jika ingin mengajari orang lain pelajaran," katanya. Tatapannya tetap dingin pada Lindong. Lindong mengangkat alisnya, tetapi tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. "Aku bukan tipe orang yang mencari masalah, tapi aku tidak akan ragu untuk menyingkirkan masalah jika mereka datang padaku," jawabnya. Suaranya penuh percaya diri yang tak tergoyahkan. Sebuah senyuman tipis menghiasi bibir King Teng. "Sedikit sombong, tapi kau punya kemampuan untuk itu," katanya. Matanya beralih sejenak ke Wang Ling yang terluka, lalu kembali kepada Lindong. "Awalnya aku tidak ingin ikut campur, tapi karena aku punya hubungan dengan dia, bagaimana jika kau meminta maaf saja dan kita lupakan semua ini?" Lindong hanya tersenyum ringan, menggelengkan kepala. "Kurasa tidak," jawabnya dengan tenang. King Teng mendesah, seolah sudah menduga jawaban itu. "Baiklah, kalau begitu kita selesaikan ini dengan kemampuan kita," katanya pelan. Dengan langkah anggun, dia berdiri di hadapan Lindong. Udara seolah bergetar saat aura King Teng yang kuat menyebar, menciptakan suasana tegang di dalam ruangan. Lindong merasakan tekanan itu, tapi dia tetap tenang. Pancaran cahaya hijau melonjak dari matanya, tanda bahwa kekuatan dalam dirinya mulai bangkit. Dalam sekejap, King Teng sudah bergerak. Langkahnya menghentak lantai, menghasilkan bunyi yang membuat udara di sekitarnya seperti mengeras. "Cepat sekali," pikir Lindong. Saat tawa samar King Teng terdengar di telinganya, sebelum dia sempat bereaksi, sebuah telapak tangan tajam muncul di belakangnya, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Namun, Lindong sudah menduganya. Tubuhnya bergoyang dan tiba-tiba menghilang, muncul kembali di belakang serangan itu dengan sebuah tendangan yang melesat bagaikan pedang.
Dua kekuatan beradu, menghasilkan ledakan energi yang kuat. Kedua sosok itu terlempar mundur beberapa langkah, saling menatap dengan intensitas tinggi. Banyak ahli di dalam gedung menatap mereka dengan kagum. Pertukaran gerakan cepat itu membuat mereka sadar bahwa kedua pria ini tidak sembarangan. Kecepatan yang luar biasa, desah seorang pria tua di sudut ruangan. Banyak dari mereka bahkan tidak dapat mengikuti pergerakan keduanya dengan mata telanjang. Menarik, kata King Teng sambil tertawa kecil. Kau bisa mengikuti kecepatanku, tidak buruk. Ada ekspresi penasaran di wajahnya. Bagi King Teng, kecepatan adalah salah satu keunggulannya, dan fakta bahwa Lindong bisa mengimbanginya membuatnya semakin tertarik. Di saat ketegangan mencapai puncaknya, sebuah suara melengking seperti lonceng perak tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian yang mencekam. Kalian berdua, tempat ini adalah milik Aula Api Ilahi untuk menyambut para ahli dari seluruh dunia. Bukankah ini tempat yang tidak pantas untuk bertarung? Suara itu penuh keanggunan dan otoritas. Semua orang di dalam gedung menoleh ke arah sumber suara. Di pintu masuk, sekelompok penjaga berbaju besi merah cerah berdiri dalam barisan yang rapi. Di depan mereka, seorang wanita berdiri dengan tegap. Pakaian tempurnya berwarna merah yang ketat membentuk lekuk tubuhnya yang sempurna, sementara rambut merah bergelombangnya jatuh hingga ke pinggang. Kecantikannya mempesona dengan wajah halus bak porselen dan alis yang melengkung sempurna. Namun, di balik keanggunannya ada aura heroik yang sulit diabaikan. Dia pasti peri api. Tang Xinlian dari Aula Api Ilahi, bisik seorang di antara kerumunan. Nama itu memicu desas-desus baru. Sebagai murid pertama Moluo, Tang Xinlian dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga bakat luar biasa yang membuatnya menjadi kandidat penerus Aula Api Ilahi. King Teng segera mengubah sikapnya. Senyum kering muncul di wajahnya saat Tang Xinlian melayangkan pandangan tegas padanya. King Teng, kau tahu tempat ini bukan untuk perkelahian sembarangan. Apakah kau sudah selesai? Tanyanya dengan nada ringan namun syarat peringatan. King Teng mengangkat bahu tertawa pelan. Karena Nona Tang sudah berbicara, tentu saja aku akan menghentikan ini, katanya. Dia berbalik ke arah Lindong dan tersenyum tipis. Aku yakin kita akan bertemu lagi di kompetisi mendatang. Aku akan menunggu saat itu untuk merasakan kekuatan sejatimu. Lindong tersenyum samar. Aku selalu siap, jawabnya dengan suara tenang. Ada kepercayaan diri dalam kata-katanya yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, perhatian kerumunan beralih kepada Tang Xinlian yang berjalan mendekati Lindong. Kebisuan meliputi ruangan ketika dia berhenti di hadapannya. Mata indahnya memandang Lindong dengan tajam. Nona Tang, ada sesuatu yang bisa saya bantu? Tanya Lindong dengan senyum canggung. Tatapan wanita ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kau Lindong bukan? Tanya Tang Xinlian, alisnya terangkat sedikit. Benar, saya Lindong. Tapi saya tidak tahu apakah saya yang sedang Anda cari, jawabnya. Matanya menyipit berusaha membaca maksud di balik pertanyaan itu. Tuan bilang kamu cukup kuat, kata Tang Xinlian dengan nada agak cemburu. Tapi aku tidak melihatnya. Lindong hanya bisa terdiam. Sepertinya evaluasi dari Moluo, guru Tang Xinlian, telah memicu rasa penasaran dalam dirinya. Tuanku ingin bertemu denganmu, lanjut Tang Xinlian. Ada senyum menggoda di bibirnya saat dia berbalik, meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang di aula itu. Lindong hanya bisa menghela nafas panjang, menyadari bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh tantangan. Kerumunan di sekitarnya bergumam pelan, bisik-bisik penuh rasa ingin tahu memenuhi ruangan. Tatapan yang sebelumnya tertuju pada Lindong kini disertai dengan ketertarikan baru. Siapa pria ini yang mendapat perhatian langsung dari Moluo? Pria yang memegang posisi sebagai tetua terhormat itu jarang sekali menunjukkan minatnya secara pribadi, terlebih kepada seorang pemuda yang baru muncul di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia kultivasi ini. Menghirup napas dalam, Lindong mengangguk pada trio Gumengki yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi kebingungan. Ayo pergi, ujarnya singkat, memotong kebingungan di wajah mereka. Ia tahu setelah kejadian ini, meninggalkan mereka sendirian di sini hanya akan mengundang masalah yang lebih besar. Mereka berlima bergerak cepat, mengikuti Tang Xinlian yang memimpin mereka keluar dari aula yang dipenuhi tatapan ingin tahu. Saat bayangan mereka menghilang, diskusi kembali memanas di antara orang-orang yang tertinggal. Mata mereka yang penuh tanda tanya dan desas-desus mengisyaratkan spekulasi liar. Apakah Lindong memiliki hubungan rahasia dengan Moluo? Apakah pemuda ini berperan dalam rencana besar yang belum mereka pahami?
Di sudut ruangan yang remang, seorang sosok berjubah hitam tetap duduk tenang, menikmati anggurnya seakan tak terpengaruh dengan keramaian di sekitarnya. Namun, di balik jubah itu, mata tajam mengamati kepergian Lindong dengan penuh minat. Senyuman tipis muncul di balik kain penutup wajahnya ketika ia bergumam pelan, "Lindong, akhirnya kau datang." Tanpa banyak basa-basi, sosok berjubah hitam itu meletakkan cangkir anggurnya dan melesat keluar dari jendela seperti bayangan yang menyatu dengan kegelapan malam. Langit malam menelannya dalam keheningan, menyisakan hanya angin yang berembus sebagai saksi biru. Scene beralih di aula megah, aula api ilahi. Moluo duduk dengan anggun di kursinya, wajahnya tetap tenang dan penuh wibawa. Meski usia telah menyentuhnya, aura perkasa yang terpancar dari setiap gerakannya tetap membuat orang-orang di sekitarnya merasa kecil. Tatapannya berbinar saat melihat Lindong memasuki aula. Senyum samar terbit di bibirnya. Bukan hanya seorang pemuda yang ia lihat, melainkan sosok dengan dua kekuatan legendaris yang bersemayam di tubuhnya, simbol kuno pelahap dan simbol kuno petir. "Lindong, kau benar-benar telah berhasil." Moluo menghela nafas panjang. Di balik suaranya ada kekaguman yang tulus dan rasa hormat yang dalam. "Tetua Moluo, semua ini berkat bantuan Anda," jawab Lindong sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tang Xinlian yang berdiri di sampingnya memandang Lindong dengan alis terangkat. Matanya menyeratkan keraguan. Sejak awal, ia sulit mempercayai bahwa pemuda ini bisa menerima 3 serangan dari Moluo dan tetap berdiri. Fakta itu tidak sesuai dengan cerita yang ia dengar tentang duel legendaris mereka. Meskipun demikian, Lindong hanya tersenyum tipis, memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. "Apa senior King Zi ada di sini?" Lindong bertanya tiba-tiba, memecah keheningan yang canggung. Moluo mengangguk. "Belum, tapi dia akan datang. Karena rencana kali ini begitu penting, kami perlu mengumpulkan sekutu sebanyak mungkin." Lindong mengangguk. Mendengar nama King Zi mengingatkan dia pada kenangan lama, kenangan yang penuh rasa hormat dan terima kasih. Di antara semua pembimbingnya, King Zi adalah yang memberikan pengaruh paling mendalam, menyelamatkannya pada saat-saat kritis dan memberikan teknik yang mengubah hidupnya. Lindong, aku menduga kamu kesini untuk mengambil esensi petir." Moluo tiba-tiba bertanya, membuat Lindong merasa sedikit terpojok. Lindong lalu menjawab dengan senyum lemah, "Jangan khawatir, saya akan mengikuti aturan yang Anda tetapkan. Saya hanya akan mencoba setelah kompetisi berakhir." Moluo tertawa kecil, tetapi ada ketegasan dalam suaranya. "Kau tahu, untuk mengambil esensi itu, kau harus menjadi juara dan itu bukan hal yang mudah." Lindong menatap Moluo dengan penasaran, mencoba mencari tahu alasan dibalik pernyataan itu. "Apa yang Anda maksud, Tetua Moluo?" Moluo menghela nafas dan memandang Lindong dengan serius. "Ada kemungkinan besar bahwa Yimo, musuh lama kita, bersembunyi di antara para peserta. Mereka akan mencoba memenangkan kompetisi ini untuk mengungkap kebenaran tentang simbol kuno petir. Jika mereka berhasil, maka rencana kita untuk memancing Yimo kelas berat keluar akan gagal." Ucapan itu membuat jantung Lindong berdegup lebih cepat. Ia teringat pada Wu Yuan dan 2 pengikutnya yang memiliki kekuatan luar biasa dari benih iblis dari tubuh mereka. Jika Yimo benar-benar menyusup ke kompetisi, bahaya yang mereka hadapi akan jauh lebih besar dari yang ia kira. Moluo melanjutkan, suaranya semakin serius. "Kita harus memastikan seorang manusia biasa, seseorang dari pihak kita, memenangkan kompetisi ini. Jika tidak, kita mungkin kehilangan segalanya." Tatapan Lindong berubah penuh tekad. Ia memandang ke arah Tang Xinlian, seorang pejuang yang kuat dan dihormati di kalangan murid aula api ilahi. "Kalau begitu, Nona Tang pasti menjadi kandidat terbaik untuk meraih juara, bukan?" Namun, senyum tipis di wajah Moluo tak bertahan lama. "Ya, dia memenuhi syarat, tapi itu belum cukup. Ada ancaman lain yang harus kita waspadai." Lindong menahan nafas, merasakan ketegangan di udara. "Ancaman apa, Tetua?" Moluo terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar pemula, orang tanpa wajah, Su Xiu." Suasana mendadak menjadi berat. Bayangan kekhawatiran tergambar di wajah Tang Xinlian. Jika Su Xiu sekuat itu, bahkan Lindong pun mungkin tidak akan mampu menandingi kekuatannya, katanya. Tak bisa lagi menahan keraguan. Lindong tersenyum samar. "Nona Tang benar, saya tidak berada di tahap yang sama dengan Su Xiu. Apa yang bisa saya lakukan selain mencoba?" Namun, Moluo membalasnya dengan sorot mata penuh kepercayaan diri. "Kau tak bisa menyembunyikan kekuatanmu dariku, Lindong. Aku tahu kau punya potensi. Ini bukan sekedar ujian,
ini adalah penentu nasib dunia kita. Lindong hanya bisa menggigit bibir, merasa tertantang. Dengan keyakinan yang dipaksakan, akhirnya dia berkata, "Jika takdir membawa saya berhadapan dengan Susiu, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya." Moluo tersenyum samar, lalu menambahkan satu nama lagi, kali ini dengan nada yang lebih berat. "Dan satu hal lagi, perhatikan seseorang dari gerbang Yuan, wilayah Suan Timur, Hua Chen." Lindong hanya bisa mengangguk. Kesadarannya sepenuhnya terfokus pada tantangan besar yang akan segera dia hadapi. Pertarungan untuk mempertahankan kedamaian dunia tidak pernah terasa sedekat ini. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.